Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah 625 Masehi. Pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. Dikala itu, ada seorang budak Makkah yang diperintah oleh majikannya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Dia dijanjikan jika berhasil akan dibebaskan statusnya sebagai budak. Nama budak itu adalah Wasi bin Harb, seorang budak yang setia pada Bani Naufal. Kemudian pertempuran itu berlangsung. Wasi mempersiapkan tombaknya yang tajam. Matanya tak berhenti melihat Hamzah dari kejauhan. Tombaknya Wasi pun melayang tepat menusuk dadanya Hamzah. Kemudian beliau syahid. Pertempuran itu berlangsung setelah beberapa hari Idul Fitri. Rasulullah dan para sahabat baru saja merayakan sebuah kemenangan. Setelah menjalani puasa Ramadan, Rasulullah dan pasukan kaum muslimin di kala itu berjuang meninggikan agama Islam. Namun, paman beliau gugur di tengah pertempuran itu. Setelah perang Uhud usai, Wasi pulang dengan sangat bahagia. Dia akhirnya menjadi manusia merdeka. Wasi yang sebelumnya menjadi budak diperjualbelikan, disuruh-suruh dan tidak dianggap sebagai manusia, pulang ke Mekah dengan kemerdekaannya. Tugasnya telah selesai. Dia ingin menjalani hidup yang diimpikan. Namun, sahabat sekalian, ternyata yang diharapkan oleh Wasi di kala itu tidak sesuai dengan realitas. Kemerdekaan yang dia impikan tidak benar-benar dia rasakan. Di hadapan rakyat musyrikin Makkah, Wasi tetap tak dianggap. Di dalam batinnya Wasi, semua manusia sama saja. Di kala itu, dia mengingat rekannya yang sesama budak yang sudah masuk Islam lebih dulu. Kemudian Wasi bertanya pada dirinya, apakah rekannya sama dengan apa yang dia rasakan? Apakah rekannya itu hidup merdeka bersama orang-orang Muhammad? Wasi ingin melihat kehidupan rekannya itu, tetapi dia keburu takut sebab dia telah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Wasi seketika itu tertunduk lesu. Ternyata apa yang dia pilih itu adalah jalan yang salah. Namun dia terlanjur malu untuk menengok dan memilih jalan hidup yang baru. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah. Namun, selang 5 tahun setelah kejadian perang Uhud, pada tahun 20 Ramadan 8 Hijriah, tidak ada yang menyangka Makkah dibebaskan. Pasukan kaum muslimin sebanyak 10.000 berjalan ke Makkah yang dipimpin oleh Rasulullah. Wasi bin Harb yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, di kala itu sangat ketakutan sebab Makkah akan dikuasai. Wasi akhirnya memilih kabur dari Makkah menuju kota Taif yang dia tahu sangat kuat permusuhannya pada Islam kala itu. Sesampainya Wasi di kota Taif, dia malah berpapasan dengan beberapa orang Taif yang berjalan menuju Makkah untuk bertemu Rasulullah yang akan masuk Islam. Wasi semakin ketakutan di kala itu. Dia berniat kabur ke Syam, ke Yaman, atau ke negara-negara lain. Namun, ada seseorang datang menghampirinya dan berkata, "Kenapa engkau berpikir seperti itu? Sesungguhnya Muhammad tidak menyakiti siapapun yang masuk ke agama yang ia bawa." Begitulah orang itu menyampaikan ke Wasi. Seketika itu, Wasi teringat beberapa wajah sahabat Rasulullah yang dia kenali wajahnya, yang dulunya pemimpin Quraisy, yang dulunya menjalani kelamnya hidup ketika mengenal Islam, berbalik menjadi pembelanya Nabi Muhammad SAW dan menjadi pejuang Islam. Tanpa pikir panjang, Wasi akhirnya menemui Rasulullah. Wasi bin Harb mengucapkan 2 kalimat syahadat tepat di hadapan Rasulullah. Tahukah sahabat, pada 11 Hijriah 632 Masehi, Rasulullah wafat. Di kala itu banyak suku-suku Arab yang murtad. Hampir-hampir seluruh wilayah Arab kembali murtad, kecuali penduduk di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah wafat, seorang nabi palsu bernama Musailimah Al-Kadzab muncul. Hal ini membuat situasi tak terkendali. Musailimah adalah sosok nabi palsu yang paling besar kekuatannya dibandingkan nabi-nabi palsu yang lainnya. Bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 40.000 pasukan. Musailimah, sang nabi palsu, di kala itu bertekad akan menghancurkan Madinah dengan pasukannya. Kaum muslimin di bawah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Wasi bin Harb berangkat bersama 13.000 pejuang
yang dipanglimai oleh Khalid bin Walid. Di kala itu terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Nama pertempurannya adalah Pertempuran Yamamah. Sebuah pertempuran yang sangat luar biasa sebab banyak sahabat-sahabat yang syahid di pertempuran itu. Pasukan Musailimah nabi palsu sangat kuat di kala itu. Wasi bin Harb bersiaga sambil berzikir. Kemudian datanglah sebuah momentum. Khalid bin Walid berhasil memimpin pasukan muslimin maju dengan pesat ke barisan musuh. Hingga Musailimah nabi palsu dan pasukannya terdesak untuk mundur ke benteng mereka. Benteng itu terlihat sangat kokoh. Musailimah nabi palsu menamainya sebagai Hadikatur Rahman. Namun, muslimin menamai benteng itu sebagai Hadikatul Maut. Kaum muslimin butuh waktu yang cukup panjang untuk menjebol benteng itu. Kemudian ada seseorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Malik yang siap menjadi relawan untuk diterbangkan menggunakan alat pelontar batu menuju arah benteng musuh. Al-Bara terjun dengan gagahnya menghadapi tentara benteng, meringkus mereka satu persatu, hingga Al-Bara bisa membuka benteng itu. Di saat itulah Wasi dan puluhan pejuang muslimin maju di garis terdepan, mematahkan satu persatu lini pertahanan pasukan nabi palsu. Wasi melihat nabi palsu itu dari kejauhan. Wasi membidik dengan fokus dengan tombaknya. Wasi mengumpulkan keberaniannya, menebalkan niatnya, lalu mengucapkan bismillah dan kemudian melemparkan tombaknya. Tombaknya Wasi di kala itu tepat sasaran mengenai tengah-tengah dada sang nabi palsu. Kaum muslimin menang pertempuran Yamamah usai. Takbir menggema penuh berkah. Seseorang nabi palsu tewas dan bangsa Arab kembali lagi kepada kemurnian. Hari-hari Wasi setelahnya adalah tentang perjuangan, membelah daratan demi daratan, pulau demi pulau, bersama puluhan ribu hamba-hamba Allah terbaik dalam sejarah manusia. Yang sebelumnya Wasi bin Harb adalah seseorang budak, kini Wasi menjadi manusia merdeka seutuhnya. Yang sebelumnya Wasi memusuhi Islam, kini menjadi pejuangnya Islam.